Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara seiman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai malam Lailatul Qadar. Sebuah malam yang tiap tahun menjadi topik pencaharian ataupun menjadi sesuatu yang sangat dicari oleh semua orang, oleh semua kaum muslim dimanapun berada. Pertama-tama kita akan bahas tentang hikmah dari adanya malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kaum muslim dimanapun berada, pertama kalau kita melihat dari hadis Nabi, ini saya akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Nah, dikatakan bahwasanya umur daripada umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan sangat sedikit daripada umatku yang melebihi dari itu. Nah, berangkat dari sinilah kita lihat bahwasanya ketika umat Islam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kita lihat ada perbedaan umur antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat para nabi terdahulu. Yang mana disebutkan dalam hadis Nabi tadi, kita lihat Nabi mengatakan bahwasanya umur rata-rata daripada umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Nah, artinya ini adalah waktu yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Ini belum lagi kalau kita potong dengan waktu untuk makan, minum, melakukan aktivitas yang lain, maka mungkin yang tersisa untuk melakukan ibadah tidaklah banyak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana umat Nabi Muhammad ini bisa bersaing dengan umat-umat daripada nabi-nabi terdahulu? Nah, kita lihat dari sinilah peran ataupun rahasia yang ada pada malam Lailatul Qadar, yaitu yang mana malam Lailatul Qadar ini kita tahu bahwasanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan ini kalau kita kalkulasikan ini kurang lebih 83 tahun. Artinya ada semacam waktu tambahan ataupun walaupun tidak dalam bentuk waktu tetapi dalam bentuk pahala. Kalau ada daripada kita yang bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar, ini sungguh hal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kita akan bacakan beberapa hal terkait daripada keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama kita lihat dari dari Al-Qur'an, dari surat Al-Qadar ayat pertama itu sudah jelas dikatakan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itulah diturunkannya Al-Qur'an. Nah, artinya ini adalah salah satu keutamaan, yaitu diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah kita lihat di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini sudah kita bahas tadi, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Kemudian selain itu ada lagi keutamaan dari malam Lailatul Qadar disebutkan dari surah Ad-Dukhan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Nah, kita lihat disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Kemudian yang keempat dari keutamaan malam Lailatul Qadar adalah disebutkan di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bahwasanya pada malam itu malaikat dan juga ar-ruh disebutkan di dalam tafsir. Ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat dan juga khususnya malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, kita lihat lagi di surat Al-Qadar masih, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang disifati dengan salam. Salam artinya kedamaian. Artinya ada kedamaian di sana. Pada malam itu ada sesuatu ataupun hawa yang berbeda, atmosfer yang berbeda ya dibandingkan dengan malam-malam yang lain.
Nah, kemudian yang lain, keutamaan dari malam Lailatul Qadar yang lain adalah disebutkan dalam Sahih Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh harap akan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya apa dosa-dosanya yang telah lalu. Oke. Kemudian setelah ini mungkin muncul di benak kita sebuah pertanyaan. Kita tadi sudah sebutkan hikmah di balik adanya malam Lailatul Qadar. Kemudian juga sudah kita sebutkan fadilah-fadilah ataupun keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian muncul pertanyaan yang lain adalah, terus bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Apa ciri-cirinya? Nah, ini kita bacakan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya Lailatul Qadar adalah Lailatun Samhah, katanya. Adalah sebuah malam yang mudah, talqah, bersih, jernih, indah, la harata wala baridah, tidak panas, tidak dingin. Kemudian tusbihu syamsuha sabihatuha safiqatan hamra. Jadi matahari pada pagi hari itu, misalkan malam ini Lailatul Qadar, contoh ya, matahari pada pagi ini itu terbitnya itu tidak terlalu panas. Jadi matahari itu terbit agak sedikit sedikit teduh. Ini disebutkan dalam hadis bahwasanya tadi beberapa ciri. Yang pertama, malam yang bagus katanya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian matahari pada hari itu juga tidak terlalu terik. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, kemudian cara lain untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak ataupun memfokuskan ibadah kita khususnya selama 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah itu paling banyak melakukan iktikaf itu di malam-malam terakhir, khususnya 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, kemudian pertanyaan terakhir mungkin, lantas tadi sudah kita sebutkan ciri-cirinya. Nah, apa yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Jadi walaupun kita tidak tahu pasti ya kapan terjadinya Lailatul Qadar, tetapi setidaknya pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir, kita bisa melakukan amalan-amalan ini. Yang pertama yaitu iktikaf. Kita memperbanyak beribadah, kemudian membaca Al-Qur'an. Kemudian ada sebuah doa juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Doa yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi disebutkan di hadis itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan menyukai pengampunan dan suka memaafkan, fa'fu anni, maka ampunilah saya. Atau mungkin kalau kita lagi ramai, kita bilang fa'fu anna, itu ampunilah kami. Kemudian yang terakhir adalah seperti yang telah kita sebutkan di hadis sebelumnya, bahwasanya yang dapat kita lakukan pada malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan malam itu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat sunnah, kemudian bisa juga membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Intinya kita berusaha untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, walaupun kita tidak tahu kapan pastinya. Minimal usaha kita yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak ibadah kita, khususnya pada bulan Ramadan 10 hari terakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.